Bab 199. Teknik pedang spiritual. Teknik pedang spiritual. Begitu selesai berbicara, 3 energi pedang emas keluar dari ujung pedang roh ungu. Energi pedang kali ini lebih kuat dari sebelumnya dan kecepatannya meningkat, karena ini adalah energi pedang yang diberkati oleh jiwa pedang tingkat ketiga. Benar, warrior yang pada saat ini bukan lagi jiwa pedang tingkat kedua, tapi jiwa pedang tingkat ketiga, atau dengan kata lain, sudah sempurna. 3 energi pedang emas bagaikan 3 kilat emas yang menyambar ke Damian dan 2 orang lainnya dengan suara angin yang tajam dan menusuk. Mengetahui bahwa warrior yang memahami jiwa pedang, Damian dan 2 orang lainnya tidak berani gegabah. Damian maju selangkah, kilatan kejam muncul di matanya dan berkata, "Ingin membunuh kami dalam 1 kali tebasan, hanya mengandalkan kamu seorang." Setelah selesai berbicara, tangannya terjulur, energi hitam keluar dari tubuhnya, dan energi hitam berguling-guling di telapak tangannya. Setelah beberapa saat, tangannya menyusut ke belakang, kemudian terbanting ke depan. Jurus gelombang beruntun. Seiring teriakan Damian, jejak energi telapak tangan terus menyembur keluar dari telapak Damian seperti gelombang. Seperti nama keterampilan hitam ini, jurus ini terus-menerus keluar satu demi satu, tanpa ada celah di antara mereka. Tentu saja yang terpenting adalah kecepatan dan kekuatan dari jurus gelombang beruntun ini. Kecepatan jurus gelombang beruntun ini tidak kalah dengan 3 energi pedang emas milik warrior yang. Mengenai kekuatannya, dari warna udara yang dihasilkan darinya sudah bisa diketahui. Karena ketika jurus gelombang beruntun muncul, ada semburan udara di tempat dan itu adalah suara jurus gelombang beruntun yang menghancurkan udara. Melihat Damian menggunakan keterampilan hitam ini, Daniel dan Desi di belakangnya menghela nafas lega. Jurus gelombang beruntun ini adalah keterampilan hitam level bumi, meskipun Damian tidak dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatannya, tetapi masih dapat menggunakannya untuk menangani dengan 3 energi pedang emas yang mengandung jiwa pedang milik warrior yang. Di mata keempatnya, 3 energi pedang emas bertabrakan dengan jurus gelombang beruntun itu. Tidak ada ledakan seperti yang diharapkan dan tidak ada gerakan besar. Hanya terlihat 3 energi pedang emas warrior yang seperti kapak tajam yang memotong kayu busuk yang menghancurkan jurus gelombang beruntun dengan mudah dan menyerang ke arah Damian dan 2 orang lainnya. Ketika melihat pemandangan tersebut, Damian dan 2 orang lainnya terkejut, namun sudah terlambat untuk menghindar, karena ketiga energi pedang emas ialah tiba di depan mereka secara terpisah. Mereka bertiga mengorbankan perisai energi hitam mereka untuk pertama kalinya, tapi 3 energi pedang emas masih dengan mudah menembus perisai energi hitam ketiga orang tersebut, kemudian langsung menembus tubuh ketiga orang tersebut. Setelah menembus tubuh ketiga orang tersebut, 3 energi pedang emas masih tidak menghilang, melainkan pergi ke kejauhan. Ketika sudah berjarak beberapa puluh kaki, terjadi kontak dekat dengan dinding gunung yang jauh. Lalu, ada 3 lubang pedang dalam di dinding gunung itu. Daniel dan Desi mati karena ketika 3 energi pedang emas menembus tubuh mereka, jiwa pedang menghancurkan kedua organ dalam milik mereka dalam sekejap yang membuat mereka mati seketika. Damian belum mati, tapi sudah akan mati. Pada lubang pedang di depan dadanya, darah terus menyembur keluar seperti air mancur. "Bukannya kamu baru saja memahami jiwa pedang?" Damian memandang warrior yang, sambil berkata, Kamu adalah jiwa pedang kecil." Dia tidak menyelesaikan kata-katanya, karena cahaya ungu melintas di lehernya dalam sekejap, kemudian kepalanya terbang. Warrior yang bergerak dan pedang roh ungu terbang kembali ke tangannya. Dia perlahan berjalan ke depan mayat 3 orang, menatap 3 orang yang mati, menggelengkan kepalanya dan berkata,
sebenarnya aku tidak menentang perampokan, tetapi aku menentang orang yang merampok aku dan sebelum pertempuran selesai, aku tidak akan berbicara omong kosong dengan orang lain. Setelah selesai berbicara, warrior yang menggerakkan tangannya, cincin penyimpanan milik beberapa orang yang tergeletak di tanah terbang ke tangannya dan setelah memeriksanya, warrior yang menunjukkan senyum puas lagi karena total ada 18 alkimia batin monster hitam level pemenang dan beberapa teknik keterampilan hitam, serta beberapa ribu batu energi. Tentu saja, dia tidak akan melirik keterampilan hitam dan batu energi. Sangat disayangkan cincin penyimpanan Damian tidak memiliki keterampilan hitam jurus gelombang beruntun, karena jurus gelombang beruntun itu cukup lumayan, alasan bisa dipecahkan dengan mudah oleh pedangnya, selain karena dia mengerahkan jiwa pedang tingkat ketiga, itu juga karena Damian tidak sepenuhnya menggunakan kekuatannya, jika tidak, meskipun dia mengerahkan jiwa pedang tingkat 3, dia juga tidak mungkin bisa menghancurkannya dengan begitu mudah. Meski sangat disayangkan, tapi panen kali ini cukup lumayan ditambah dengan miliknya pada sebelumnya. Sekarang alkimia batin monster hitam level pemenang miliknya sudah hampir cukup. Ini mengingatkannya pada kata-kata Lestikin, bahwa mendapatkan monster hitam jauh lebih cepat dengan merampok milik orang lain. Tentu saja, yang harus terlebih dahulu diperhatikan adalah kekuatan orang yang merampok harus kuat, jika tidak, beberapa orang di depannya ini adalah contoh orang yang tidak kuat. Sambil menggelengkan kepalanya, warrior yang melihat pedang roh ungu di tangannya. Patut dikatakan bahwa selama ini dia selalu meremehkan pedang roh ungu ini, bahkan berkali-kali dia juga meragukan perkataan Sheila King, karena Sheila King mengatakan bahwa pedang ini dulunya adalah senjata Dao dan ada roh pedang, tetapi sejak pedang roh ungu ada di tangan dia, sepertinya dia belum menunjukkan kekuatan yang senjata Dao dan lebih sering menunjukkan keanehan. Namun kali ini aksi pedang roh ungu membuat warrior yang mau tidak mau harus memeriksanya kembali, karena pedang roh ungu yang membawa dia masuk dalam keadaan seperti itu sebelumnya dan pada saat ini, dia sudah samar-samar merasakan roh pedang di pedang roh ungu. Dia tidak bisa merasakannya dengan pasti, dia hanya bisa merasakan secara samar keberadaan kesadaran di pedang roh ungu. Dan dia juga merasa bahwa roh pedang dalam pedang roh ungu sepertinya ingin berkomunikasi dengannya, tapi dia tidak tahu kenapa, pihak lain tidak bisa mengungkapkannya dengan jelas. Intinya, nalurinya memberitahu dia bahwa pedang roh ungu dan pedang roh hijau di tangan Sheila King tidak seperti tidur, tetapi seperti disegel oleh sesuatu. Sambil menggelengkan kepalanya, warrior yang menarik pikirannya dan berhenti memikirkan hal ini. Bagaimanapun juga keuntungan yang dia dapatkan hari ini sangat besar, dia tidak hanya mendapatkan lebih dari selusin alkimia batin monster hitam level pemenang, tetapi juga jiwa pedangnya berhasil mengalami peningkatan di mana sudah sempurna. Setelah jiwa pedangnya sempurna, warrior yang terkejut menemukan bahwa kekuatannya tidak hanya berlipat ganda. Lebih tepatnya setelah mencapai jiwa pedang level ketiga adalah kekuatannya juga mengalami peningkatan, tidak hanya sesederhana peningkatan berganda. Bagaimanapun juga, sekarang dia sedikit lebih percaya diri pada peringkat pertama peringkat King Yun. Sejauh ini, penjahat sesungguhnya ada di wilayah selatan, seperti Yoshua Qin dari Kekaisaran Qin, Yonar Yuan yang merupakan dewa pendekar dalam legenda, klan Raja Kera dari kerajaan monster hitam yang mengenakan jubah ungu. Dia sama sekali belum pernah bertarung dengan penjahat-penjahat yang legendaris ini. Di hadapan mereka, dia pasti tidak akan berpikir bahwa dia bisa menang melawan mereka, tidak perlu membahas mereka, bahkan pria berjubah ungu dari klan Raja Kera dan Yulia Wen, dia bahkan tidak berani mengatakan bahwa dia bisa 100% mengalahkan pihak lawan. Bagaimanapun juga tidak satu pun dari kedua orang ini yang memiliki kekuatan penuh dan menunjukkan kartu haul mereka dalam pertempuran dengannya.
Dia selalu berjuang untuk peringkat King Yun. Dia mengharuskan dirinya untuk duduk di peringkat pertama. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia pasti bisa mendapatkan peringkat pertama, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia warrior yang adalah generasi muda paling kuat di wilayah selatan, di mana dia bisa mengalahkan semua orang dengan satu pedang. Selama ini, dia hanya menetapkan tujuan sebagai nomor satu di peringkat King Yun. Tentang sukses atau gagalnya, dia tidak tahu. Bagaimanapun, dia datang dengan mental bila gagal maka dia akan berlapang dada. Setelah menarik napas dalam-dalam, warrior yang menarik pikirannya dan berhenti memikirkan masalah ini. Beralih untuk melihat macan tutul ungu, warrior yang terkekeh ringan dan mengulurkan tangannya dan menggosok kepala kecil macan tutul ungu dan berkata, "Bocah kecil, terima kasih terus berada di sisiku. Selama ini, beruntung sekali ada si kecil ini yang terus bersamanya, dan dia telah bersamanya melalui hari-hari sulit yang tak terhitung jumlahnya, dan juga si kecil ini yang telah membantunya berkali-kali." Untuk si kecil, dia selalu menganggapnya sebagai teman hidup dan matinya. Macan tutul ungu berkedip, lalu mengusapkan kepala kecilnya ke pipi warrior yang dengan tatapan mesra. Warrior yang tersenyum dan memeluk macan tutul ungu dalam pelukannya. Kemudian dia bergerak ke arah selatan dan melesat pergi. Sebelumnya, dia mendengar Desi mengatakan bahwa orang bernama Yonar Yuan itu mengeluarkan sesuatu. Dengan pamor Yonar Yuan dan sektenya, pasti ada banyak orang dari wilayah selatan yang berkumpul di sana. Tentu saja dia akan pergi melihat-lihat acara besar seperti ini. Mungkin bisa melihat pertempuran antara Yonar Yuan dan penjahat misterius kerajaan monster hitam terlebih dahulu. Jika dia bisa melihat kekuatan lawan terlebih dahulu, itu tentu saja hal yang baik untuknya.